warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Ada berita transfer dan juga pernak-perniknya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya dan kita bahas semua video-videonya, saya mohon ya dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Langsung aja, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert memastikan jika gelandang asal Palestina Basim Rashid masih bisa tampil saat lawan Persija nanti. Namun untuk Victor Igbonevo, Supardi Nasir, Imadi Wirawan, Ezra Walian, Puja Abdillah dan dua pemain muda yakni Ferdiansyah dan Dimas Juliono dipastikan tak bisa tampil. Supardi, Puja, dan Imadi Wirawan cedera. Victor Igbonevo selain akumulasi, ia juga harus berangkat ke Turki untuk TC Timnas bersama Ezra Walian. Sementara dua pemain muda yakni Dimas Juliono dan Ferdiansyah harus gabung dengan tim Pro Elite Academy Persib. Meskipun kekurangan sejumlah pemain, namun Rene Albert mengaku tak terlalu risau. Pasalnya Persib masih memiliki kedalaman skuad, meskipun jelas kekuatan sedikit berkurang. Ketika ditanya apakah akan rekrut pemain baru di bursa transfer ini, Rene Albert belum mau mengatakan. Pasalnya ia masih harus berdiskusi dengan pihak manajemen. Tentu di seri 3 ini kita akan jauh lebih berat. Ada pemain yang tidak bisa main. Tapi untuk Rashid saat lawan Persija dia masih bisa main. Jika soal rekrutan baru saya belum bisa jawab, karena harus diskusi terlebih dahulu dengan manajemen, ujar Robert Rene Albert. Sementara itu, Direktur PT PBB Teddy Cahyono menjawab pertanyaan soal pemain incaran Persib yang dikabarkan justru ke klub lain. Ya, kabar Makan Konate dan David Da Silva yang dikabarkan akan merapat ke PSES Semarang. Menurut Teddy, perpindahan pemain dari satu klub ke klub lain itu adalah hak sang pemain. Bahkan sejak awal Teddy mengatakan pihak Persib tak pernah menyebutkan akan rekrut Konate dan David. Loh, kami kan tidak pernah bilang mau rekrut Konate sama David. Itu kan rumor dari media saja. Lagi pula pindahnya satu pemain dari klub satu ke klub lain itu kan hak mereka. Tapi bukan berarti kami juga diam saja. Ya kalau memang dua pemain ini jodoh dengan Persib, pasti gabung juga lah, ujar Teddy Cahyono. Penyerang naturalisasi Persib Ezra Walian akhirnya menjawab rumor soal dirinya yang diincar Persija Jakarta. Menurut Ezra, saat ini dirinya masih fokus untuk membawa prestasi pada Persib. Ia pun menghormati kontraknya bersama Persib dan mengaku nyaman di Persib. Namun ia tak menungkiri jika kelak akan pindah ke klub lain. Saya masih ada kontrak di Persib sampai 2022 dan saya menghormati itu. Saya tidak mau konsentrasi saya pecah dengan berita-berita yang beredar. Saya hanya fokus untuk membantu Persib meraih prestasi musim ini. Tapi mungkin saja nanti jika Persib sudah tak butuh saya akan pergi, ujar Ezra Walian. Dari Persipura, nasib Jackson F. Tiago di Persipura semakin sulit. Para supporter Persipura mendesak manajemen untuk memecat Jackson. Bahkan bukan hanya Jackson yang dituntut mundur, tapi sang manajer pun Bento Madubun didesak mundur. Jackson sendiri mengaku itu hal wajar, dirinya tak mau memikirkan itu. Ia hanya fokus membenahi Persipura di seri 3 ini dan membawa Persipura keluar dari jurang degradasi. Nasib lebih miris dialami oleh pelatih Madura United Rahmat Darmawan. Pelatih kawakan Indonesia ini resmi dipecat oleh pihak manajemen Madura United. Hasil buruk Madura United di seri 1 dan 2 membuat manajemen Madura akhirnya memecat Rahmat. Kabarnya pihak Madura telah menunjuk Mario Gomez sebagai pengganti Rahmat. Namun proses negosiasi dengan Mario Gomez masih berjalan alot. Rahmat Darmawan sendiri kabarnya telah didekati oleh tim Liga 2 Persis Solo. Persik Kediri resmi mengumumkan pelatih baru untuk menggantikan Joko Susilo. Nama mantan pemain Persija dan Persik Kediri yakni Javier Roca pun terpilih.
Javier Roca sendiri sejak pensiun di tahun 2013 bersama Persis Solo, ia terjun menjadi pelatih. Pada tahun ini, ia dipercaya melatih tim sekolah sepak bola Young Warriors. Dari Persela Lamongan, para pendukung Persela atau Lamania mulai bereaksi dengan hasil minor yang Persela alami. Para Lamania menuntut manajemen Persela melakukan evaluasi di semua sektor, terutama pemain asing. Tentu yang paling disoroti adalah Guilherme Batata. Sejak didatangkan, Batata belum sama sekali ditampilkan karena cedera. Para Lamania meminta kejelasan manajemen untuk status Batata. Jika memang tak berkontribusi, para Lamania meminta Batata dicoret. Ada dua nama yang diinginkan Lamania untuk menggantikan Batata, yakni Kei Hirose dan gelandang serang asal Brazil Bruno Matos. Hingga saat ini manajemen Persela belum memberikan respon tentang keinginan dari Lamania ini. Satu pemain lokal yang tengah menjadi buruan klub-klub besar Liga 1 adalah winger PSS Sleman Irfan Jaya. Penampilan apik Irja membuat sejumlah klub memburu tanda tangan Irja di jendela transfer ini. Klub-klub itu adalah Persipura, Bali United, Persija Jakarta, Arema, Persebaya, Bayangkara FC, hingga Persib Bandung. Ini yang membuat manajemen PSS gerah. PSS coba memagari pemain andalannya ini dengan menyodori kontrak baru, namun belum direspon oleh Irfan Jaya. Kontrak Irfan Jaya sendiri bersama PSS Sleman sebenarnya masih cukup lama, yakni November 2022. Namun di dunia sepak bola segalanya bisa terjadi. Yuk kita lihat tim mana sih yang paling berpeluang dapatkan Irfan Jaya menurut komposisi skuad. Yang pertama ada Persipura. Persipura memang butuh pemain cepat seperti Irja. Pasalnya lini serang Persipura sejauh ini memang sangat tumpul. Di Persipura, Irja bisa jadi pilihan utama. Lalu ada Persija Jakarta. Di Persija, Irja juga bisa jadi pilihan utama. Mengingat posisi wing yang ditempati Osvaldo Hai sering kosong seiring Osvaldo Hai sering cedera. Namun ia harus bersaing dengan Rico Simanjuntak dan Afrianto Niko yang juga di posisi winger ini. Kemudian ada Persebaya Surabaya. Persebaya paling berpeluang sih sebenarnya dapatkan Irja. Selama ini posisi winger Persebaya kosong dan hanya mengandalkan Taise dan Bruno. Persebaya pun adalah mantan klub Irfan Jaya, jadi rasa balas budi pasti akan menjadi dasar Irfan Jaya untuk bisa menerima kembali Persebaya. Kemudian ada Persib Bandung. Selain tiga klub tadi, Persib juga berpeluang dapatkan Irja. Meskipun telah memiliki Febri, Esteban, Erwin, dan Fred, namun sejauh ini hanya Febri yang menonjol di sisi winger Persib ya. Tentu dengan mendatangkan Irfan Jaya, Persib akan memiliki dua peluncur cepat yang kualitasnya sama di kiri dan kanan. Irja bisa jadi pilihan utama di Persib. PSM Makassar dikabarkan akan melepas dua pemain asingnya, yakni Anko Jansen dan Bektur Talgat Ulu. Menurut manajemen PSM, performa dua pemain asing ini tak sebanding dengan harga yang harus dikeluarkan PSM saat direkrut. Anko Jansen sendiri saat ini menjadi pemain termahal kedua Liga 1 dengan gaji yang paling tinggi di PSM. Namun hingga 11 pekan, Jansen baru cetak 3 gol saja untuk PSM. Sementara gelandang asal Kyrgyzstan, Bektur Talgat Ulu lebih parah. Didatangkan di pertengahan seri 1, Bektur jauh dari harapan performanya. Bahkan manajemen menilai kualitas Bektur tak lebih bagus dari pemain lokal. Tentu kabar Anko Jansen yang akan dilepas PSM ini membuat sejumlah klub yang memang butuh striker menjadi sumringah. Klub-klub seperti Persikabo, Persita Tangerang, Persipura, dan Persela serta Persik Kediri saat ini memang butuh tambahan striker. Persikabo butuh striker untuk menggantikan Dejamin Telovic yang dianggap buruk. Persita butuh striker untuk menggantikan Alex Gonçalves yang memang masih bermasalah dengan Persikabo. Persipura butuh striker untuk menggantikan Yevan Bukashvili dan Persela butuh striker untuk menggantikan Guilherme Batata. Dan tentu saja berita yang paling heboh saat ini adalah statement dari bos PSIS Semarang Yoyo Sukawi. Pria yang akrab disapa Lilu ini secara terang-terangan akan menambah amunisi dan mencoret dua pemain asingnya, yakni Brian Ferreira dan Bruno Silva.
Untuk menggantikan dua pemain ini, Lilu mengatakan telah menghubungi Makan Konate dan David da Silva di Terengganu. Kabarnya proses negosiasi pun masih berjalan. Kekalahan dari Persib awal dari kemunduran PSIS musim ini. PSIS yang digdaya musim ini dengan tak terkalahkan di 8 pekan justru hancur di gol sematawayang Febri Haryadi dari Persib. Setelah kekalahan itu, performa PSIS pun terus menurun. Untuk itu, manajemen PSIS bergerak cepat dengan menambah skuad terutama pemain asing. Meskipun sempat dikabarkan akan menarik Bruno Matos, namun entah kenapa tiba-tiba Liluk mengumumkan ketertarikannya pada Konate dan David da Silva semakin mencuat. Ya, tentu ini adalah bagian dari strategi. Konate dan David memang menjadi komoditi paling panas musim ini di Liga Indonesia. Tim-tim pesaing PSIS pun berlomba-lomba mendapatkan servis dua pemain ini. Apalagi Konate sempat mengunggah Instastory dengan tulisan The Next Blue. Biru yang mana nih? Arema, PSIS, atau Persib? Oke, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini. Ikuti terus ya berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya tetap kita nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.